Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Pagi, Bu. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu rapikan coba dulu tempat duduknya, cari tempat yang nyaman. Supaya nanti ketika kita mendengarkan pembelajaran, semuanya bisa nyaman mendengarkan dan paham dengan materi yang dijelaskan. Sudah dikondisikan tempat duduknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Semoga diberkahinya pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu orang saja perwakilan teman kita, Melia, bantu Ibu satu, kita pimpin teman-teman yang berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni. Amin. Amin. Semoga dengan kita sudah melaksanakan berdoa, kita dapat nanti lebih paham dengan apa materi yang hari ini dijelaskan dan nanti kita bisa untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, aku belum tahu nih, bagaimana kabar anak-anak hebat Ibu hari ini? Seperti biasa ya, saya rasanya. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Bahagia. Allahu Akbar. Ada yang hari ini tidak bahagia? Bahagia, Bahagia, Bu. Alhamdulillah. Ada nggak yang tadi pagi, kira-kira sebelum mulai belajar, tadi kena marah sama orang tuanya, ada tidak? Tidak ada, Bu. Ya Allah, bagus sekali anak-anak ibu hari ini semuanya dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan dengan kita selalu berada dalam keadaan bahagia, kita juga menerima pembelajaran. Oke. Siapa hari ini yang tidak hadir teman-temannya? Ada yang tidak hadir, nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Masya Allah, 2 jempol untuk anak ibu semua, hadir semua hari ini. Bu bangga sekali karena anak ibu semua semangat untuk belajar. Nah, udah siap untuk belajar hari ini? Ya, sudah, Bu. Bagus sekali. Ibu mau jawabannya yang kompak mulus seperti ini? Insya Allah siap. Bisa ya? Ibu ulang pertanyaannya ya. Siap untuk belajar hari ini? Insya Allah. Bagus. Oke. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat tidak bagaimana nyanyi dari dimensi profil pelajar Pancasila? Masih, Bu. Oke, yuk sama-sama kita ulang yuk nyanyinya bersama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, Bineka Masya Allah. Karena nanti dalam pembelajaran kita juga akan termuat beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, anak-anak ibu semua, setelah ini kita akan masuk pada pembelajaran kita lagi. Masih dalam bab yang sama seperti pertemuan kita minggu lalu, yaitu bab menyambut usia balik. Anak-anak ibu, masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya tentang tanda-tanda balik? Masih ingat? Masih, Bu. Masya Allah. Siapa yang masih ingat apa ya tanda balik menurut ilmu fikih yang untuk perempuan? Siapa yang ingat? Ingat, Bu. Saya, Bu. Apa itu? Haid, Bu. Bagus. Sekarang pertanyaan Ibu, tanda-tanda balik sesuai ilmu biologi. Ada tuh yang di laki-laki yang tumbuh di area wajahnya, apa itu ya? Kumis, Kumis. Apa lagi ya? Bu. Jambang. Ada jambang. Terus apa lagi ya? Ada jakunnya, Bu. Ada jakunnya. Jenggot, Bu. Jenggot satu lagi. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita yang selanjutnya. Sambungannya tentang kewajiban setelah sekolah. Nah, oke. Anak-anak ibu semua, kepada ibu, ini ada beberapa pertanyaan nih yang harus kita pecahkan. Nanti di akhir pembelajaran kita sudah bisa menjawabnya. Pertanyaan yang pertama seperti ini.
Ada yang bisa bantu Ibu jawab enggak sebelum Ibu jelaskan? Pertama, mengapa kita harus mengetahui kewajiban setelah usia balik? Ada yang tahu tidak kenapa? Karena kita beragama Islam, Bu. Masya Allah, bagus sekali jawabannya. Karena kita beragama Islam, jadi harus tahu kewajibannya. Oke, kita pegang satu jawaban dulu ya. Pertanyaan yang kedua, siapa kira-kira yang bisa ya? Apa kewajiban yang harus dilaksanakan setelah usia balik? Sholat, Bu. Sholat, Bu. Nah, ini bisa semua nih anak-anak ibu. Yang ketiga, contoh Menutup aurat, Bu. setelah usia balik lagi. Menutup aurat. Menutup aurat, bagus, Masya Allah. Terakhir, bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui kewajiban setelah usia balik? Bagaimana ya? Aurat. Melaksanakan Sholat. Melaksanakannya Menutup aurat. Masya Allah. Nanti, apakah jawaban yang kita berikan sekarang ini benar atau salah, akan kita lihat ya di akhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menyambut usia balik, pada poin ketiga tentang kewajiban setelah usia balik, anak-anak ibu, kita punya 4 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah menyebutkan kewajiban setelah usia balik. Yang kedua, membuat paparan tentang kewajiban setelah usia balik. Yang ketiga, memahami contoh-contoh kewajiban setelah usia balik. Dan yang terakhir, keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Jadi nanti setelah kita belajar hari ini, kita harus paham yang 4 ini. Bisa kira-kira? Insya Allah. Insya Allah, Bu. Kalau anak-anak ibu semua memperhatikan materi hari ini, insya Allah kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan. Nah, oke. Kita masuk ya kepada materi kita. Hari ini tentang kewajiban setelah usia balik. Kemarin itu pas kita membahas tanda-tanda balik, kita sudah mengetahui apa itu mukallaf. Siapa yang masih ingat apa itu mukallaf? Ya, Bu. Nah, apa nama? Orang yang sudah menanggung dosa, Bu. Nah, orang yang sudah menanggung dosa, bagus sekali. Ada yang lain pendapatnya? Apa itu mukallaf ya kemarin? Ya, Orang apa yang itu? sudah dibebani kewajiban menjalankan hukum agama, Bu. Oh iya, bagus juga, yaitu orang yang sudah dibebani untuk menanggung hukum agamanya. Kenapa mereka sudah dibebani? Karena mereka sudah Balik, Bu. Balik, Bu. ada balik pada dirinya. Dan juga mereka juga sudah harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam agama kita, yaitu agama Islam. Saja aturannya sudah ada aturan dalam akidah atau keimanan. Yang kedua, ada aturan dalam beribadah. Dan yang terakhir, ada aturannya dalam berperilaku atau akhlaknya. Nah, anak-anak ibu semua, setelah ini, ibu ada menampilkan beberapa gambar. Coba ibu lihat ini. Lihat, ada kelihatan gambar yang pertama yang ibu tandai? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Gambar Bu. anak sedang ngapain ya? Sedang Gambar main anak bola, main Bu. bola, Main Bu. bola. Bola. Sekarang kita hubungkan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ngapain ya? Sholat, Bu. Anak yang sholat, Bu. Anak yang sholat. Kira-kira ya kenapa mereka yang main bola ini nggak ikut sholat? Ya bolehkah seperti itu? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Harusnya Bu. ngapain ya yang anak teman-teman yang bertiga ini? Salat juga, Bu. Sholat juga, Bang. Seharusnya dia sholat juga, Bu. Iya, seharusnya dia ikutan sholat juga. Padahal teman-teman yang lainnya juga sudah sholat. Oke, Ibu punya gambar berikutnya. Perhatikan lagi ya. Iya, Bu. Ini ada Ibu punya teman-teman kamu 5 orang. Sedang ngapain ya kira-kira mereka ya? Bermain, Bu. Sedang main, apa ini namanya ya? Kalau di kampung kita tambang, Bu. Tarik tambang, Bu. sama ternyata. Ya, ini. Sekarang lihat bagaimana ya pakaian anak-anak yang main tarik tambang ini? Tidak pakai jilbab, Oh, Bu. tidak pakai jilbab. Kita hubungkan dengan gambar yang di sampingnya. Ada ngapain itu yang berempat cantik-cantik? Dia sedang
Sedang Sedang bercamping, Sedang Bu. berkemping sedang duduk-duduk, camping. Bu. main di taman, main Bu. di taman. Hmm. Dia pakai jilbab, Bu. Dia pakai jilbab, iya. Yang Beda menutup antara aurat, gambar Bu. menutup aurat. Beda gambar antara gambar pertama dengan gambar kedua ini adalah yang kedua ini mereka bermain dengan menutup Aurat. aurat. Terakhir, Ibu punya gambar yang ketiga. Ini nih, ada nih anak laki-laki. Dia lagi belajar. Ngapain dia ya? Tidur. Tidur, Tidur, Bu. Bu. Tidur. Ngantuk, Bu. Tuh, siapa yang sering belajar seperti ini? Ayo ngaku. Ada tidak? Dan Bu. Tidak, Bu. Ya Allah, anak ibu kan semuanya pintar-pintar. Ini ada seorang anak laki-laki, dia lagi belajar, tapi dalam pikirannya adalah bermain. Bola, Bu. Sedangkan gambar ibu yang di sebelahnya lagi, ada dua anak perempuan. Dia sedang ngapain ini kira-kira ya? Belajar, Bu. Belajar, Bu. Belajar. Ya, mereka sedang belajar berkelompok namanya. Nah, mereka berdiskusi. Nah, dari 3 gambar ibu sebelumnya, pertama ada yang anak lagi sholat, ada anak yang lagi main berempat, ada yang belajar, kan ada kaitannya dengan tugas anak itu berikut. Nah, silahkan lihat ke depan kembali. Nah, ada di sana tertera nama anak-anak ibu tidak? Ada, Bu. Coba cek, ada enggak namanya yang tidak ada? Ada Bu, ada semua. Ada semua, Bu. Anak-anak ibu, seperti yang sudah diberitahukan, kita akan belajar berkelompok lagi. Yaitu ada kelompok 1, jumlahnya 6 orang. Kelompok 2 ada jumlah 6 orang. Dan kelompok 3 juga berjumlah 7 orang. Kenapa 7? Karena kita berlebih 1 orang. Jadi nggak cukup kita 6-6 ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD namanya, lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Untuk LKPD-nya akan Ibu kirimkan di dalam grup kita nanti setelah ini. Dah, sudah sampai di dalam grup LKPD-nya, Nak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, tapi kita lihat dulu ya, yang Ibu tampilkan LKPD-nya tidak jauh berbeda dengan yang Ibu tampilkan. Ini. Setelah nanti anak-anak Ibu membuka LKPD-nya akan ada petunjuk pengerjaannya. Ibu bacakan ya. Yang pertama, mulailah mengerjakan tugas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah. Kemudian, kerjakanlah tugas berikut ini secara berkelompok. Berarti sesuai ya dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Kemudian, anak Ibu silahkan perhatikan video sumber belajar dan materi ajar yang juga telah Ibu bagikan linknya di grup kita. Nanti diperhatikan karena beberapa jawabannya akan ada di video sumber belajar dan materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya, anak-anak Ibu, tulislah hasil diskusi masing-masing kelompok tentang permasalahan yang telah ditentukan atau sudah Ibu buatkan di LKPD tadi. Terakhir, kemudian anak Ibu presentasikan nanti oleh perwakilan kelompoknya di depan kelas. Sampai di sini paham anak-anak Ibu dengan tugasnya? Paham, Bu. Sebelum kita mulai mengerjakan tugas secara berkelompok, Ibu mau tes semangatnya dulu? Bisa tepuk semangat terlebih dahulu kita, Nak? Bisa, Bu. Ya Bu. Tepuk semangat. C. Nah, Nah, sekarang kita mulai pekerjaan berkelompoknya. Untuk kelompok 1, nanti anak-anak Ibu akan mendiskusikan satu pertanyaan masing-masing kelompok. Khusus kelompok 1, mereka akan mendiskusikan ini. Ibu bacakan ya. Bagaimana jika ada seorang anak yang sudah balik tapi tidak mau melaksanakan sholat? Nah, itu pertanyaan yang harus dipecahkan oleh anak kelompok 1 berdasarkan video sumber belajar dan materi ajar yang Ibu bagikan. Sampai di sini paham anak kelompok 1? Paham Bu. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 2, pertanyaannya adalah untuk kelompok 3. Sekarang kita sepakati ya berapa menit lama waktu yang akan kita gunakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Ada yang bisa menyepakati berapa menit kira-kira butuh ya? 10 menit. 10 menit, Bu. 10 menit. Oke, kita sepakati ya. Kita gunakan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan anak-anak Ibu semua kerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Jika ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan lagi kepada Ibu. Silakan kita mulai diskusinya dari sekarang.
Oke, waktu diskusinya sudah habis. Karena waktu diskusinya sudah habis, kita akan mulai mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok berapa ya? Ada yang mau tampil duluan? Ada yang mau tampil duluan? Sebelum Ibu pilih? Apakah kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Malu, Bu. Malu? Enggak ada malunya. Kalau salah tidak dimarahi. Malah nanti kita benarkan bersama-sama. Dia yang anak berani tampil itu adalah anak yang percaya diri. Berarti dia berani tampil ke depan. Ayo, siapa yang berani? Yang tampil pertama adalah kelompok 1. Siapa yang tadi ketua kelompok 1? Ayo, perwakilan 1 orang. Bagaimana ya jika ada seorang anak yang sudah balik tapi tidak mau melaksanakan sholat? Akan berdosa, Bu. Akan berdosa. Ya, Arinil dari kelompok 1 jelaskan bahwasanya kalau tidak Ya, sholat itu dosa. karena sholat itu hukumnya wajib, Bu. Jadi kalau wajib nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita berdosa, Bu. Bagus sekali. Kata kelompok 1, apabila anak tersebut tidak mau melaksanakan sholat, mereka akan mendapatkan dosa karena sholat itu hukumnya wajib. Wajib. Oke. Ada syarat atau masukan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ya, Bu. Oke, bagus kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan ini atau menjelaskan hasil diskusinya? Oke, yuk berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita jawab pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan Ani. Hukumnya berdosa, Bu, dan tidak dapat ilmu. Oh, hukumnya tidak akan dapat ilmu. Kenapa dia? Ya, Bu. Nah, ada lagi yang mau menambahkan untuk jawaban anak kelompok 3? Saya, Bu. Jadi bodoh, Ya, Bu. boleh tambahkan Rini. Dia akan berdosa, Bu, karena malas menuntut ilmu. Iya, dia Menuntut akan ilmu itu hukumnya wajib, Bu. Oh, bagus sekali. Dia akan berdosa jika dia malas menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada, Bu. Oke, silakan Melia. Dia akan berdosa belajar, dia nanti tidak tahu kewajiban setelah balik, Bu. Oh iya, kalau dia malas belajar, dia nggak tahu apa kewajiban setelah usia balik. Bagus jawabannya. Ada lagi nggak yang ingin menambahkan? Tidak? Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Dah, anak-anak ibu semua, dari 3 kelompok tadi, mari kita simpulkan apa poin-poin pentingnya. Walaupun tadi sebenarnya ibu ada salah satu kelompok menyampaikan tugasnya, tapi tidak masalah, masih berkaitan dengan gambar ibu yang pertama tadi. Kita simpulkan ya. Yang pertama itu mengenai melaksanakan sholat. Pertanyaan ibu tadi, apabila ada seorang anak yang sudah balik, tidak mau melaksanakan sholat, bagaimana? Sedangkan yang kita ketahui bahwa sholat sudah diperintahkan kepada anak sejak berusia berapa tahun? 7 tahun, 7 Bu. tahun. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi berdasarkan hadis ini, apabila anak-anak ibu semua nih sudah berumur 7 tahun, kalau tidak sholat sudah boleh dipukul atau dihukum. Jadi masih bolehkah kita meninggalkan sholat? Enggak, Tidak, Bu. Bu. Ya, karena seperti yang disampaikan di awal, kalau kita sudah balik, sudah sampai di batas usia balik, kita sudah menanggung dosa dari perbuatan kita sendiri, termasuk tidak melaksanakan sholat. Nah, itu untuk poin yang pertama. Lanjut, kita masuk kepada yang kedua, yaitu tadi seharusnya pertanyaannya menutup aurat. Nah, pada gambar ibu yang pertama kita mulai pembelajaran tadi ada beberapa teman-teman kita atau teman-teman kamu yang tidak memakai jilbab ketika bermain di luar. Padahal rambut, kulit kita adalah aurat. Siapa yang bisa membantu ibu bacakan ini? Apa itu aurat? Saya, Bu. Nah, coba Arinil bantu ibu bacakan.
Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan juga bukan kain yang tipis sehingga warna kulit terlihat. Itu, Bu. Bagus, terima kasih Arinil. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Untuk laki-laki, batas auratnya itu antara pusar sampai ke lututnya. Sedangkan untuk yang perempuan, batas aurat kita itu seluruh anggota tubuh kita, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan kita juga tidak boleh memakai baju yang terlalu ketat atau terlalu sempit karena bisa nanti menampakkan bentuk tubuh kita dan juga bisa terlihat kulit kita dari luar. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak Ibu semua? Bisa, Insya Bu. Allah, Bu. Paham. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu mencari ilmu. Nah, dalam mencari ilmu ini, baik semua orang, Muslim laki-laki maupun Muslim perempuan, berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu ini sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Jadi, anak yang telah balik juga dibebani hukum syariat untuk terus menuntut ilmu, agar mereka terus berkembang dan mereka bisa nanti menyesuaikan umurnya dengan pengetahuannya. Apabila anak-anak Ibu nanti malas cari ilmunya, anak-anak Ibu akan tertinggal dari orang lain. Orang sudah tahu lebih banyak, tapi kita masih tahu hanya itu saja baru. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak Ibu semua? Sudah paham semua? Paham, Bu. Ya Allah, ternyata memang anak-anak di sini hebat semua. Nah, kita lanjutkan. Dah, berhubung kita sudah diskusi tadi, Ibu ada sedikit ice breaking namanya. Sudah terdengar suaranya? Ya, Bu. Silakan dibicarakan berikutnya. Sudah terlihat lagi tampilan slide Ibu? Sudah, Bu. Dari materi kita tadi, hari ini akan kita simpulkan materi pembelajarannya. Yang mana? Yang pertama adalah seorang anak yang telah memasuki usia balik diwajibkan untuk melaksanakan apa yang pertama? Sholat, Bu. Ibadah sholat, Bu. Yang kedua apa? Melaksanakan apa atau menutup apa? Menutup Aurat, aurat, Bu. Aurat. Yang ketiga? Menuntut ilmu. Mencari ilmu, Bu. Untuk mencari ilmu bagus. Dan terakhir, semua kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Tidak hanya menutup aurat, menuntut ilmu, dan sholat. Tetapi kewajiban agama lainnya yang sudah ada, gitu, seperti berakhlak baik, berakhlak mulia, dan lain sebagainya. Karena juga setelah memasuki usia balik ini, kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah kasih begitu banyak nikmat untuk kita. Jadi kita harus pandai bersyukur. Yang kemudian kita juga harus pandai atau rajin beribadah. Kenapa? Karena kita sudah balik dan sudah menanggung dosa kita sendiri. Apabila kita malas beribadah, makanya dosa kita tambah banyak. Tapi kalau kita rajin beribadah, dosa kita akan sedikit dan pahala kita yang akan menjadi lebih banyak. Terakhir, kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua yang menjadi tuntutan kita atau kewajiban kita. Jadi, anak-anak Ibu semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Insya Allah. Insya Ya Allah, bisa. Oke. Dan terakhir, kita dapat mematuhi aturan dalam akidah atau keimanan, bagaimana aturan dalam ibadah kita, dan bagaimana kita berakhlak mulia atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak Ibu, itulah pembelajaran kita hari ini. Terakhir, setelah kita belajar, Ibu mau bertanya nih, apakah kamu semua sudah tahu apa itu kewajiban setelah usia balik? Sudah, Bu. Nah, kita ulang ya. Satu, kewajibannya adalah Sholat. Yang kedua, Menutup aurat. Yang ketiga, Menuntut Menuntut ilmu agama. Cari ilmu. sekali. Terakhir, pertanyaan Ibu berikutnya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, alhamdulillah. Senang, Bu. Ada yang bahagia, ada yang Senang sedih dapat ya? ilmu baru. Oh, senang dapat ilmu baru. Ternyata kalau sudah balik dosanya sudah kita sendiri yang menanggungnya. Dah, jadi Ibu berharap karena anak-anak Ibu semua sudah mengetahui apa itu kewajiban setelah usia balik, anak-anak Ibu tidak lagi meninggalkan sholat, tidak lagi keluar rumah tanpa memakai jilbab, dan tidak lagi malas dalam belajar, agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, untuk Baik, Bu. bagus. Untuk mereview atau melihat bagaimana pembelajaran hari ini sudah tercapai atau belumnya, kita akan mengerjakan asesmen atau penilaian. Ibu akan mengirimkan link tugasnya di dalam grup anak-anak Ibu semua. Silahkan setelah ini anak-anak Ibu semua kerjakan. Di sana sudah dicantumkan batas waktunya. Setelah nanti pembelajaran Ibu berakhir, boleh langsung dikerjakan. Bisa dipahami anak-anak Ibu semua? Bisa, Bu. Ibu berharap banyak hasilnya yang bagus, nilainya pada bagus-bagus semua agar kita semua agar kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, mungkin itu Iya, Bu. pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu semua atas perhatiannya, dan mohon maaf jika selama Ibu menyampaikan pembelajaran tadi ada kesalahan, salah nyebut nama atau salah berbicara, Ibu mohon maaf. Dimaafkan Ibu nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Banyak. Yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Banyak maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.